Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan pemahaman yang baik hari ini bisa menerima pelajaran dengan baik. Baik anak-anakku sekalian, kita lanjutkan pembelajaran hari ini dengan tema meyakini hari akhir mengakhiri kebiasaan buruk. Namun sebelum mulai, mari kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kita selanjutnya. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Baik anak-anakku sekalian, setelah tadi kita baca doa dan sudah Bapak absen juga, mari kita lanjutkan pembelajaran hari ini. Pertama yang perlu kalian ketahui adalah kompetensi dasar. Setelah belajar bab ini, diharapkan kalian bisa mempunyai kemampuan dasar yang pertama, memahami makna atau konsep dari iman kepada hari akhir. Yang kedua, menyajikan dalil dalam bentuk tulisan. Itu yang menjadi kompetensi dasarnya. Kemudian tujuan pembelajaran di bab ini adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat 1. Memahami konsep, 2. Menyajikan dalil dalam bentuk tulisan. Ada pertanyaan pemantik di sini. Sebelum Bapak akan mulai ke dalam masuk materi, 1. Sebutkan rukun iman yang keberapa? Yang kelima, apa? Sebutkan rukun iman yang kelima itu apa? Dan yang kedua, apa sih yang dimaksud dengan hari akhir itu? Baik, anak-anakku sekalian, setelah tadi Bapak bertanya, inilah jawabannya. Apa itu hari akhir? Hari akhir atau juga disebut hari kiamat, yaitu hari di mana hancurnya seluruh kehidupan manusia, seluruh kehidupan makhluk di alam semesta ini. Ya, jadi semuanya sudah berakhir. Maka kemudian disebut hari akhir. Lalu bagaimana kita mengimani hari akhir itu? Iman artinya percaya atau yakin bahwasanya kita nantinya akan mengalami yang namanya kiamat. Ya, berakhirnya kehidupan ini kemudian menjelang kepada kehidupan yang selanjutnya di alam akhirat. Nah, kemudian dalil terkait dengan iman kepada hari akhir Allah cantumkan dalam Quran surat Al-Hajj ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna as-sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Shadaqallahul azim. Dan sesungguhnya hari akhir itu pasti akan datang dan tidak ada keraguan di dalamnya. Dan sungguhnya Allah membangkitkan semua kita yang nanti dari dalam kubur kita masing-masing. Quran surat Al-Hajj ayat 7. Kemudian macam-macam kiamat ini bisa kita bagi menjadi 2. Yang pertama kiamat sugro. Sugro artinya kecil, yaitu di mana kematian seseorang atau kelompok orang karena musibah bencana alam, karena kecelakaan, karena penyakit dan lain-lain. Lalu kemudian yang kedua macamnya adalah kiamat kubro. Hancurnya seluruh alam semesta ini tanpa ada terkecuali. Ya, semuanya. Tidak ada yang hidup di alam semesta ini kecuali hanya Allah saja. Kemudian, bagaimana sih peristiwa hari akhir itu digambarkan? Tidak ada satu orang pun yang memegang informasi tentang kapan datangnya hari akhir itu. Ya,
Kemudian hari akhir ini diawali dengan tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil, yang kemudian hancur leburlah semua yang ada di langit dan di bumi beserta seluruh isinya, kecuali ada yang makhluk-makhluk yang Allah kehendaki tetap hidup. Dan peristiwa gambaran hari kiamat itu pun Allah ceritakan dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat 1 sampai 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Dan apabila bumi itu digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan bumi mengeluarkan beban-beban apa yang dikandung di dalamnya. Gunung meletus, samudra, lautan yang sangat luas Allah tumpahkan keluar. Wa qala al-insanu ma laha. Kemudian manusia pada bertanya pada waktu itu, ini dunia, ini bumi, kenapa begini? Nah itu Allah gambarkan proses terjadinya hari akhir. Berikutnya terkait dengan kejadian apa yang hubungannya setelah hari akhir atau setelah kematian seseorang, kematian manusia. Ada beberapa tahapan dari nomor 1 sampai 5 yang ini luar biasa, perjalanannya sangat-sangatlah panjang. Ya, sangat panjang dan lama. Yang pertama yaitu Yaumul Barzah. Yaum, hari barzah, dinding pemisah antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Di mana ketika seseorang meninggal dunia, maka ruhnya akan berada di alam kubur. Ya, tidak lagi ada urusannya di dalam alam dunia ini. Di mana alam kubur? Apakah di kober? Apa kober itu? Kuburan bersama ya? Atau di mana? Ya, yang pasti Allah ciptakan alam kubur itu ada tempatnya ya, bukan di kober. Kober itu kuburan bersama, itu hanya tempat menaruh jasadnya yang kemudian nanti akan habis jasad-jasad, jenazah-jenazah, mayat-mayat itu dimakan oleh binatang-binatang di dalam tanah. Nah itu yang pertama, Yaumul Barzah. Yang kedua tahapan berikutnya adalah Yaumul Ba'ats. Dibangkitkan, hari dibangkitkannya kembali manusia dari alam kuburnya masing-masing, ya, dibangkitkan dengan sesuai amal ibadahnya waktu hidup di dunia. Untuk apa dibangkitkan? Untuk menuju suatu tempat, ya, yang kemudian itu akan berada di tahapan berikutnya, itu Yaumul Mahsyar. Tempat dikumpulkannya seluruh manusia yang dibangkitkan tadi dalam sebuah tempat yang sangat-sangat luas. Ya, yang mana di situ tidak ada naungan yang kita bisa ngadem atau istirahat sejenak. Lalu setelah itu ada Yaumul Hisab. Hisab perhitungan seluruh amal manusia. Ya, yang akan nantinya mendapatkan balasan dari Allah. Dan apa yang dihitung adalah amal ibadah pertama yang akan dihitung terkait dengan sholat kita. Ya. Kemudian setelah itu mizan, timbangan, hari di mana ditimbangnya amal perbuatan manusia. Ya, ketika kita dihitung, ditimbang amal pertama tentang sholat itu baik nilainya, berat timbangan kebaikannya, maka amalan-amalan berikutnya juga akan insya Allah akan mengikuti baik berat. Tapi ketika amal ibadah yang pertama kali dihitung, ditimbang yaitu sholat itu buruk nilainya karena tidak pernah melakukan ibadah sholat, maka amalan-amalan berikutnya pun akan rusak. Nah, setelah dihitung, masuklah tahap terakhir yaitu Yaumul Jaza, hari pembalasan amal-amal perbuatan manusia yang tadi sudah dihitung, yang tadi sudah ditimbang.
Apa balasannya? Tentunya dua. Ada yang dibalas Allah dengan surganya, lalu kemudian ada juga yang dibalas Allah dengan nerakanya. Itu tahapan yang terakhir, yang kelima. Kemudian setelah itu di akhir bab ini kita harus kemudian merenungkan diri, berpikir apa fungsi iman kepada hari akhir yang tadi sudah dari awal kita bahas. Tentunya yang pertama lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, ibadah-ibadah sholat kita kerjakan, kita dirikan, kemudian ibadah-ibadah yang lain pun kita kerjakan. Kemudian yang kedua, berusaha berperilaku baik kepada siapapun. Ya, akhlak yang paling baik terhadap seorang muslim terhadap yang lain adalah kita selalu menampilkan akhlak yang terbaik kepada siapapun. Ya. Ketiga, berani membela kebenaran dan rela berkorban. Kalau memang ada yang dizolimi, kita bela, tentunya yang benar yang dibela, dan rela berkorban untuk agamanya. Lalu selanjutnya yang keempat, senantiasa meminta ampun, istighfar. Tentunya kita sebagai seorang manusia mempunyai banyak dosa, kesalahan, maka sebaiknya seorang manusia adalah selalu meminta ampun kepada Allah setiap saat. Dan yang terakhir, yang kelima, meyakini bahwasanya Allah maha segala-galanya, apalagi terkait dengan hari akhir ini. Semuanya di tangan Allah. Penentuan harinya di tangan Allah. Penentuan waktu di tangan Allah. Balasannya untuk kita pun di tangan Allah. Nah, dengan demikian anak-anakku sekalian yang berbahagia, itulah fungsi beriman kepada hari akhir. Itulah kemudian iman kepada hari akhir. Konsepnya dari awal terkait dengan pengertian, terkait dengan dalil, terkait dengan macam-macamnya, terkait dengan gambaran kejadiannya. Mudah-mudahan hari ini kita bisa mengambil suatu hikmah, mengambil apa yang sudah kita pelajari bersama sehingga kemudian berdampak kepada kegiatan atau kehidupan kita sehari-hari. Bapak akhiri, lebih dan kurangnya mohon maaf. Apabila nanti ada pertanyaan silakan dipertanyakan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.